Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman mahasiswa semuanya ya. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita tentang psikologi ya. Psikologi umum ya. Baik. Di dalam bahasan psikologi ada banyak hal yang dibahas ya. Kemarin kita sudah membahas tentang emosi, kemudian juga kita bahas tentang berpikir. Kemudian berkaitan dengan psikologi umum ada juga pembahasan seperti intelijensi ya. Intelijensi itu merupakan kecerdasan ya, kecerdasan seseorang ya, diukur dari kemampuannya dalam menyelesaikan masalah ya. Nanti bentuknya bisa berupa kreativitasnya ya, dalam kalau di sekolah itu bisa di dalam dunia akademik bisa dilihat dari kreativitasnya dalam dunia akademiknya. Di intelijensi ini banyak dibahas dalam kajian psikologi ya. Bahkan nanti ada, kalau di orang belajar di Fakultas Psikologi itu ada pembahasan khusus tentang bagaimana mengetes intelijensi seseorang atau kecerdasan seseorang. Itu betul-betul dipraktikkan ya, kemudian diolah atau dianalisis ya hasil tes tersebut ya berdasarkan panduan-panduan yang ada dalam dalam teori-teori psikologi yang berkaitan dengan kecerdasan. Baik, kecerdasan ini teman-teman dipengaruhi oleh berbagai hal ya, baik internal maupun eksternal ya. Dan kecerdasan itu sebetulnya dia terus berkembang ya dari usia awal kehidupan sampai usia berikutnya ya. Makanya untuk mengetes kecerdasan seseorang itu di setiap level usia itu berbeda-beda ya. Kalau untuk anak ada tes intelijensi khusus untuk anak. Kalau untuk dewasa juga ada tes intelijensi khusus dewasa. Bahkan dibagi dengan rentang usia tertentu ya, yang membuat itu ada orang barat ya, psikolog barat. Nah, dari sisi internal, kecerdasan seseorang itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor misalnya genitas atau bawaan ya. Faktor bawaan ini misalnya orang tua yang cerdas ya, intelijensinya bagus ya, baik, itu juga biasanya cenderung menurun kepada anaknya ya. Jadi kalau orang tua cerdas maka anaknya juga cerdas begitu. Kemudian sebaliknya ya, kalau orang tuanya idiot maka bisa diwariskan juga kepada anaknya ya kecerdasan itu. Namun itu tidak berlaku untuk semua kasus ya. Bahkan ada kasus-kasus tertentu yang membantah teori ini gitu ya. Saya pernah punya teman waktu sekolah dulu ya, orang tuanya dua-duanya, ibu dan ayahnya itu ya IQ-nya di bawah rata-rata ya, mungkin ya masuk kategori di bawah rata-rata ya, di bawah 70 gitu ya. Nah, tapi di antara bersaudara ada 4 orang bersaudara, hanya 3 yang seperti itu, sementara 1 itu normalnya, artinya kecerdasannya bagus. Bahkan di sekolah itu dia bisa ranking ya, bisa ranking dalam 1 tentang 10 dan bagus ya, prestasi akademiknya bagus. Nah, artinya tidak selalu tapi ada gitu ya, berdasarkan penelitian sebelumnya. Kemudian intelijensi juga secara internal juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor fisiologis misalnya, atau yang sifatnya itu yang kaitannya itu dengan sistem saraf misalnya kan, atau hormonal bisa saja misalnya kan. Misalnya sarafnya rusak atau sarafnya terganggu atau ada hal-hal yang abnormal pada sistem sarafnya, itu bisa merusak kecerdasannya ya. Oke. Kemudian ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi intelijensi ya.
Misalnya faktor makanan misalnya, itu juga bisa berpengaruh ya. Makanan bisa mempengaruhi banyak hal dari badan kita ya. Nah, termasuk kecerdasan seseorang. Ya, tentu sangat berbeda ya ketika orang makan makanan yang sehat, bergizi, itu perkembangan otaknya itu sebagai perangkat keras untuk kemampuan intelijennya itu tentu sangat bagus gitu ya, sehingga dia tidak mengalami stunting misalnya. Kalau anak stunting itu kan memang nanti intelijensinya ya berpengaruh ya karena faktor makanan atau gizi buruk ya, itu akan mempengaruhi kecerdasan seseorang ya. Kemudian bisa juga pola asuh ya atau pendidikan yang dia dapatkan dari lingkungannya, ini juga berpengaruh ya. Orang yang dididik dengan cara yang bagus, cara yang baik gitu ya, kemudian mendapatkan pengetahuan yang banyak ya, pendidikan yang layak ya sesuai dengan umurnya ya, maka tentu akan lebih bagus secara intelijen dibandingkan yang tidak gitu. Kemudian juga intelijensi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor traumatis, misalnya orang-orang yang mengalami trauma pada otaknya atau pada hal lain yang itu berdampak pada kecerdasannya, ini juga bisa mengalami masalah-masalah pada intelijensi ini, kecerdasan. Baik, kecerdasan itu banyak ya, kecerdasan itu banyak. Bahkan ada teori tentang multiple intelligence ya. Kecerdasan jamak ya, majemuk ya. Misalnya ketika berbicara tentang kecerdasan ini, banyak ahli ya yang membagi kecerdasan ini menjadi berbagai macam bentuk kecerdasan. Yang pertama itu kecerdasan matematik misalnya kan, kemudian logika matematiknya. Ini biasanya orang-orang yang punya kemampuan yang cukup baik ya dalam berhitung ya, logika matematik ya, dia jago di situ. Biasanya orang-orang eksak, orang-orang teknik, biasanya mereka punya kemampuan itu. Kemudian ada kecerdasan emosional ya, seperti teori dari Gardner ya. Kecerdasan emosional berkaitan dengan bagaimana orang mengelola emosinya ya, sosial emosional ya, dalam kaitannya dengan berhubungan dengan orang lain ya, sosial emosionalnya ya. Orang yang cerdas secara emosional, dia mampu menghadapi berbagai macam situasi ya dengan baik ya, dengan stabil ya. Kemudian ada kecerdasan yang berkaitan dengan musik ya, itu orang-orang yang punya keunggulan dalam hal musik ya, misalnya yang membuat musik, membuat lagu, menciptakan sebuah nada ya atau lagu itu ya, komposer ya. Nah, ini juga punya kecerdasan sendiri. Ada yang punya kecerdasan spasial misalnya kan, dia bisa membayangkan atau membuat sebuah gambaran objek di dalam imajinasinya secara detail. Ini biasa orang-orang yang bisa menggambar berbagai bentuk dimensi benda ya secara detail. Orang-orang yang bisa melukis ya dengan indah misalnya kan. Ini biasanya ya punya kecerdasan itu. Kemudian kecerdasan bahasa juga begitu ya. Ada orang yang mampu menguasai banyak bahasa dengan mudah ya. Karena dia punya kecerdasan linguistik itu. Ya, dia bisa menguasai lebih dari 2-3 bahasa ya. Di dalam sejarah kita ada Kiai Haji Agus Salim ya. Itu punya kecerdasan bahasa yang luar biasa. Dia mampu memakai banyak bahasa ya, menguasai banyak bahasa. Ya, kalau sekarang itu ada siapa itu? YouTuber Indonesia alumni UIN Siska Riau itu ya. Vicky Naki itu kan punya kecerdasan bahasa yang bagus ya, dia bisa menguasai banyak bahasa ya. Dan juga kecerdasan yang lain. Jadi kecerdasan itu jamak ya, tidak hanya satu. Ada kecerdasan spiritual juga, orang yang memiliki tingkat religius yang bagus, kesolehan, ketaatan dalam agamanya ya. Ini kecerdasan spiritual ya, spiritual quotient ya. Seperti teorinya Taufik Pasya.
Kemudian apa sih gunanya kecerdasan ini dalam belajar ya, dalam hidup kita sehari-hari? Sangat besar manfaatnya. Ya, misalnya orang yang punya kecerdasan akademik, ya, kecerdasan matematik, ya, itu sangat membantunya dalam menyelesaikan masalah-masalah akademik yang berkaitan dengan angka-angka, begitu dengan bahasa. Ya, kalau sosial emosional berarti dia bisa membantu seseorang dalam menghadapi situasi sosial ya, yang berkaitan dengan emosionalnya. Nah, ini kecerdasan ya. Jadi peran kecerdasan itu sangat besar ya dalam keberhasilan seseorang untuk menghadapi berbagai soal, berbagai permasalahan. Ya, apalagi kalau dia memiliki sebuah berbagai kecerdasan ya. Tidak hanya kecerdasan akademik tapi sosial dia juga punya, kecerdasan bahasa juga punya. Tentu tingkat keberhasilannya dalam belajar, dalam menghadapi masalah hidup itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang hanya punya satu kecerdasan misalnya atau kecerdasannya rendah misalnya. Nah, ini manfaat kecerdasan dalam belajar atau dalam menghadapi situasi hidup sehari-hari ya. Oke, jadi teman-teman nanti silakan dibaca berbagai referensi ya yang berbicara tentang kecerdasan ini di jurnal itu banyak ya, di Google Scholar itu bisa dicari atau dari berbagai buku itu bisa dicari ya. Nanti ada cara mengukur kecerdasan ya, itu ada cara-caranya ya yang sudah dipatenkan oleh para ahli psikologi ya. Oke. Bahkan sekarang berkembang ya untuk melihat kecerdasan seseorang itu dengan berbagai tes-tes ya. Tes-tes ya, ada bisa dari sidik jari ya, dan lain-lain ya. Oke. Kemudian selain kecerdasan ini dalam psikologi umum juga berbicara tentang persepsi ya, persepsi itu perhatian sebuah proses menginterpretasi ya informasi berdasarkan informasi yang sudah ada atau dari informasi yang baru. Nah, persepsi ini prosesnya panjang, dia ada dalam proses berpikir ya. Nah, persepsi itu adalah dalam proses kognitif ya, bagian dari proses kognitif di mana orang mencoba menginterpretasi atau memaknai suatu hal atau suatu objek berdasarkan informasi yang dia miliki dan informasi yang baru datang ya, dia diolah sehingga menghasilkan sebuah makna ya. Persepsi ini tidak bisa dilepaskan dari beberapa proses ya, yaitu proses sensasi namanya. Yang pertama itu sensasi itu merupakan, ini nanti bisa dibaca di dalam bukunya psikologi umum ya, psikologi umum Pak Bimual gitu ya, atau psikologi umum yang lain. Nah, persepsi ini tidak bisa dilepaskan dari proses tadi namanya sensasi. Sensasi itu proses ketika kita pertama kali menerima informasi ya, indera kita pertama kali menerima informasi kemudian bereaksi ya. Sensasi ya. Dia bisa menerima, kalau mata berarti cahaya ya. Menerima cahaya, telinga berarti suara, bunyi, hidung berarti ada bau yang pertama kali dirasakan, itu namanya sensasi. Kemudian setelah kita melakukan proses sensasi ini, berikutnya adalah proses atensi, ada perhatian. Karena banyak informasi yang masuk ke indera kita, tapi tidak semua yang kita atensi, tidak semua yang kita perhatikan ya. Maka biasanya atensi itu dipilih ya pada satu hal saja ya, yang memang difokuskan untuk diperhatikan. Dan biasanya atensi ini tidak luput dari hal-hal yang berkaitan langsung dengan pelaku atensi itu ya. Misalnya apakah itu penting untuk dia, berkaitan dengan dirinya, itu menjadi atensinya, atau sesuatu yang aneh ya, yang menurut dia ya, yang tidak biasa, itu bisa menjadi proses atensi. Contoh misalnya di pasar orang kan rame ya, suara banyak, tiba-tiba ada sebuah bunyi besar, ledakan besar gitu ya. Nah, orang biasanya akan mengatensi bunyi yang besar tadi karena sesuatu yang ganjil ya, yang aneh ya. Nah, itu menjadi atensinya ketimbang orang yang di hadapannya yang sedang bertransaksi dengannya. Nah, ini namanya atensi ya. Jadi dia pilih satu fokus ya terhadap satu subjek ya, atau stimulus untuk dia perhatikan.
Setelah ada atensi, kemudian muncul di situ proses informasi tadi diolah ya, proses olah atau proses pengiriman informasi tadi ke otak kita untuk diolah dengan informasi-informasi yang tersedia di otak ya. Kemudian dihasilkan sebuah pemaknaan atau interpretasi baru dari apa yang dia dengar ya, atau interpretasi atas stimulus yang dia terima ya, sehingga menghasilkan sebuah pemaknaan baru. Nah, jadi persepsi itu sampai pada tahap memaknai sesuatu ya, sementara nanti kalau melakukan itu hal lain ya, itu perilaku, itu behavior ya. Nah, persepsi juga tidak luput dari dari kajian dalam psikologi, karena ini sangat penting dalam proses belajar, juga sangat penting ya. Bagaimana kemudian kita membuat anak-anak didik ya dalam belajar itu dia mampu untuk fokus dulu. Kemudian apa yang kita sampaikan bisa dia cerna, dia interpretasi menjadi sebuah pemaknaan atau kesimpulan yang berguna untuk membantunya dalam menyelesaikan tugas-tugas akademiknya. Itu ya berkaitan dengan persepsi yang ada kaitannya dalam kajian-kajian psikologi umum ya. Baik. Berikutnya teman-teman semua nanti silakan dipelajari, disimak ya materi-materi perkuliahan kita yang lalu, diulang-ulang untuk bahan dalam menghadapi ujian akhir semester. Jadi disimak-simak ulang ya apa yang disampaikan, mulai dari awal tentang sejarah psikologi ya, kemudian apa itu psikologi ya, ruang lingkup, manfaat dan seterusnya, sampai pada proses berpikir, kemudian emosi, kemudian intelijensi ya, persepsi dan lain-lain ya. Kemudian ada juga bahasan tentang minat ya, minat dan bakat ya, minat dan bakat ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya juga, minat ini merupakan sebuah kecenderungan ya, kecenderungan seseorang terhadap sesuatu ya. Kalau bakat berarti potensi yang dia bawa dari lahir ya, yang kalau dikembangkan potensi ini sangat bermanfaat untuk dirinya ya, dalam karir atau di sekolah misalnya kan. Nah, minat dan bakat ini adalah dua hal yang biasanya saling berkaitan atau saling berhubungan ya. Bahkan sering disandingkan oleh orang dalam penyebutannya. Misalnya orang yang berminat biasanya kalau minatnya ini sesuai dengan bakat yang dia miliki, biasanya perkembangan dirinya itu lebih cepat ya, baik dalam belajar atau dalam hal lain. Misalnya anak yang betul-betul dia punya bakat dalam bidang matematika, kemudian dia punya minat ya untuk mendalaminya dengan masuk ke jurusan matematika misalnya, itu akan cenderung lebih sukses ya dalam belajar atau dalam kehidupannya dibandingkan yang lain ya. Nah, jadi minat dan bakat itu saling berkaitan. Nah, untuk mengukur minat, mengukur bakat itu ada juga dibuat tesnya oleh para ahli. Ada tes bakat namanya. Mengetahui bakat kita ini di mana, apakah pada bahasa atau pada sosial atau pada yang lainnya, itu ada tes bakatnya ya. Nah, nanti itu bisa dipelajari ya secara mandiri ya, melalui penelitian-penelitian yang sudah ada ya. Kemudian minat bakat ini banyak diperbincangkan di sekolah ya, karena memang kaitannya sangat erat dengan tugas-tugas akademik ya, dan juga dalam dunia kerja ya. Makanya ketika kita masuk dunia kerja itu kita dites ya tentang minat dan bakat kita. Termasuk mau jadi PNS pun begitu, kita dites ya, tes potensi akademik ya. Dari situ nanti akan ketahuan bagaimana potensi akademik kita dalam bidang apa ya, kita bisa bekerja. Makanya ketika ada sebuah pekerjaan yang ditawarkan kepada masyarakat, itu dibuat kualifikasi. Kualifikasi ini erat kaitannya dengan minat dan bakat yang cocok untuk pekerjaan itu
ya. Nah, di sekolah juga begitu. Ada guru konseling ya yang dia sebagai orang yang membimbing atau guidance ya untuk para siswanya dalam menentukan minat dan bakatnya. Nah, ini biasanya ada ketika SMP dan SMA ya. Kalau di SD biasanya belum ada. Ya, di SD biasanya yang bertanggung jawab sebagai guru konseling itu langsung wali kelas. Nah, di SD dan di SMP dan SMA sudah ada ya peminatan ya. Bahkan di SMA itu sudah dipecah mana yang minatnya matematika, IPA, IPS atau keagamaan atau yang lain. Ya, bahkan yang terbaru ada namanya kejuruan ya di sekolah menengah atas itu ya. Selain SMK, Madrasah Aliyah pun sudah ada kejuruan ya, namanya keterampilan. Nah, di situ diwadahi fasilitas minat dan bakat siswa. Nah, jadi penting diketahui bagi calon guru konseling ya atau calon konselor bahwa di sekolah ini tugasnya ya untuk mengidentifikasi minat dan bakat siswa. Nah, nanti ketika penempatan kelas dan seterusnya itu ada tes-tes tertentu yang dilakukan oleh guru konselor kepada siswa atau peserta didik supaya mereka duduk di kelas yang memang sesuai dengan bakat ya, atau potensi yang mereka miliki. Nah, kemudian ada kemungkinan juga misalnya bakat ini tidak selalu diiringi atau didukung oleh minat seseorang ya. Ada orang punya minat kepada hal lain tapi bakatnya tidak di situ ada ya. Jadi tidak selalu sejalan. Lalu bagaimana? Ya, selama dia mau belajar sebetulnya sah-sah saja gitu ya. Bisa juga dia sukses itu misalnya kan. Cuman harus belajar dia karena bukan bakatnya di situ ya, potensinya tidak ada di situ, tapi bisa dipelajari ya. Yang bagus itu memang bakat itu didukung dengan minat atau minat itu seiring dengan bakat yang dimiliki oleh seseorang gitu. Sehingga dalam belajar atau dalam kehidupan dia jauh lebih sukses ya. Misalnya tadi orang yang punya bakat dalam bidang bahasa kemudian dia menjadi juru bicara misalnya kan, atau jadi duta misalnya, duta besar negara, atau dia bisa jadi seorang negosiator misalnya kan, yang kaitannya itu dengan kemampuan bahasa yang dia miliki misalnya, itu sangat bagus ya dan mendukung keberhasilannya di bidang itu. Atau misalnya orang yang bidangnya yang potensinya itu dalam bidang sosial misalnya kan, dia bisa jadi seorang public figure misalnya ya, human relationship ya, hubungan dalam bidang-bidang hubungan kemanusiaan misalnya ya. Jadi seperti itu hubungan antara bakat minat dengan pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. Nah, gitu. Ini hal yang banyak juga dibicarakan di dalam psikologi umum ini ya. Kemudian teman-teman, di psikologi umum selain ini juga ada dibicarakan tentang bagaimana proses belajar ya, tentang belajar ya. Belajar itu adalah sebuah usaha yang dilakukan secara sadar dengan tahap-tahap tertentu untuk mengubah pengetahuan dan perilaku seseorang sesuai dengan tujuan belajar itu sendiri. Jadi belajar itu sebuah proses yang dilakukan secara sadar ya. Disadari. Belajar kalau tidak disadari maka dia tidak disebut belajar ya. Jadi harus ada kesadaran orang untuk belajar. Kemudian ada proses atau tahapan yang dia lalui dalam proses belajar itu. Ya, misalnya di sekolah kita kan nggak langsung belajar yang sulit-sulit, kita mulai dari belajar yang mudah dulu ya. Kalau kita belajar tentang angka, kita mulai belajar dari mengenal huruf atau mengenal angka dulu, kemudian menambah, kemudian mengurang ya, mengali dan membagi. Setelah itu baru belajar tingkat sulit yang lain. Begitu tahapan dalam belajar ya, ada sistematikanya yang dilalui. Kemudian tujuan dari belajar itu juga untuk mengubah pengetahuan. Jadi pengetahuan kita berubah setelah belajar. Selain pengetahuan, yang diubah juga perilaku. Jadi sebetulnya hakikat dari belajar itu adalah dua hal ini. Itu berubahnya pengetahuan dan perilaku seseorang. Ya, kalau ingin mengukur keberhasilan dalam belajar maka bisa dilihat dari dua hal ini. Nah, ini yang kemudian
dijadikan sebagai dasar-dasar dalam mengevaluasi pendidikan di sekolah. Ini dalam kurikulum Merdeka misalnya, atau dalam kurikulum K13 dulu juga begitu. Evaluasi belajar tidak lagi terfokus pada hal-hal yang sifatnya akademik, ya, atau pengetahuan, tapi juga pada sikap, ya. Berubah tidak sikapnya ketika dia sudah tahu, misalnya orang diajari misalnya tentang fikih, tentang sholat misalnya, kemudian berubah tidak sikapnya, dari tidak sholat dia menjadi sholat, dari tidak bisa dia menjadi bisa, dia konsisten mengamalkan apa yang dia ketahui. Nah, ini disebut berhasil, ya, kalau dia mampu melakukan dia punya kemampuan dalam dua hal ini, itu perbedaan atau penambahan dalam pengetahuannya dan perubahan dalam perilakunya. Kemudian ada tujuan dalam belajar itu, tujuan tertentu, tujuan spesifik. Jadi antara kita belajar di kampus, di sekolah, di tempat lain itu berbeda. Ada tujuan-tujuannya, tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, ya, dan lain-lain. Ya, ini erat kaitannya dengan visi misi lembaga biasanya. Maka setiap lembaga itu kan dia punya visi misi, punya tujuan-tujuan yang dia capai, ya, dengan lembaga itu. Nah, dan juga dalam belajar itu nanti ada bahasan tentang tentang kesulitan-kesulitan belajar, ya. Jadi orang dalam belajar tidak selamanya mulus itu. Ada kesulitan-kesulitan belajar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, ya. Akibat dari kesulitan belajar ini, ya, ada kegagalan dalam belajar, ya. Orang gagal paham, orang salah paham dalam belajar, ya, tidak tuntas pembelajaran. Nah, sulit dalam membahas materi-materi tertentu misalnya, kan. Nah, kesulitan belajar ini nanti bisa diidentifikasi, bisa dilihat, ya, dengan melakukan evaluasi, ya, evaluasi terhadap orang yang belajar. Kemudian ada juga transfer knowledge, ya, transfer pengetahuan. Ini terjadi dalam belajar, adanya pemindahan, pewarisan pengetahuan dari satu orang, dari guru ke murid, ya. Guru pengetahuannya disampaikan kepada murid supaya muridnya punya pengetahuan yang baik juga, yang bagus juga tentang suatu hal. Di transfer of knowledge, ya. Nah, transfer tadi yang kita sebut ada hal-hal yang membuat dia sulit, yang menjadi kendalanya. Oke, kemudian dalam belajar juga ada penilaian atau evaluasi. Ya, evaluasi ini bisa berbagai macam bentuk, ya. Bisa bentuknya lisan, bisa tulisan, bisa bentuknya sikap, ya. Sikap maupun spiritual. Nah, ini adalah hal-hal penting yang berkaitan dengan belajar. Untuk lebih dalam nanti bisa dibaca dari jurnal, ya, atau dari buku-buku, ya. Kemudian teman-teman semua, dalam ketika kita belajar psikologi ini sebetulnya yang dipelajari itu tidak semata-mata proses mentalitas murni, ya, tapi ada hal-hal lain, ya, yang berkaitan dengan tubuh kita ini, yang berkaitan dengan perangkat dalam tubuh kita ini, yang disebut dengan jasad atau badan, ya. Nah, berkaitan dengan berpikir, ya, atau dengan hal-hal yang mengatur tubuh ini. Otak kita itu sangat berperan di situ, ya, otak. Ya, maka muncul sebuah ilmu namanya neuropsikologi, ilmu tentang bagaimana sistem otak, yang neuron itu bekerja, mempengaruhi aspek-aspek psikologis kita, ya, sistem sarafnya, hormonnya, ya. Itu kalau terganggu atau ada hal-hal yang tidak bagus di situ, itu bisa mempengaruhi kinerja mental kita, ya. Orang yang sakit mental tidak selamanya dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya psikologis, misalnya stres, ya, tidak, ya. Tapi ada juga dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya hormonal maupun sistem saraf yang terganggu, ya, sehingga mengganggu kinerja mentalnya. Ya, ini juga ada bahasanya dalam psikologi umum, ya. Nanti sebagian ahli itu memasukkan kajian ini dalam neuropsikologi, ya. Jadi bagaimana sih otak kita ini mempengaruhi kinerja mental kita, ya, atau sistem yang lain. Ya, kalau dalam Islam, pusat dari mental itu tidak hanya pada otak, ya, tapi juga pada jantung, ya.
Bagaimana kemudian kesehatan jantung atau kolbu itu mempengaruhi kinerja mentalnya. Ketika seseorang punya kesehatan jantung baik secara maknawi maupun secara material ya, itu berpengaruh pada kesehatan jiwanya, kinerja mentalnya. Nah, ini saya kira teman-teman semua ya, karena waktu kita singkat ya, mungkin dapat dijadikan sebagai acuan untuk pembelajaran berikutnya ya. Jadi saya kira nanti bisa belajar secara mandiri ya, mendalami secara mandiri tentang tema-tema yang ada dalam psikologi umum ini. Baik, saya kira itu. Jika ada soalnya, ada pertanyaan, nanti mungkin bisa didiskusikan di pertemuan kita lain waktu ya. Nah, itu saja. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.